Penetapan Ketua KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap mantan Mentan kembali mencoreng penegakan hukum di Indonesia. Sebelumnya, Capres Ganjar Pranowo menyebut skor penegakan hukum di Indonesia hanya 5/10 pasca putusan MK terkait dengan batas minimum usia Capres dan juga Cawapres. Sementara, Capres Anies Baswedan ikut mengomentari soal penegakan hukum dan menyebut seharusnya KPK bisa menjadi contoh dan harus selalu terjaga. Dan terakhir, Capres Prabowo Subianto menyebut hakim seharusnya digaji setinggi-tingginya agar tidak mudah tergoda ataupun gampang disogok. Lalu siapa yang kemudian lebih efektif menggunakan isu penegakan hukum dalam bisa meraih suara publik pada pencoblosan mendatang? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami melalui sambungan online, Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Assalamualaikum, selamat malam Mas Umam. Selamat malam Mas Bram. Baik, Mas Umam, sebelum kita membedah satu persatu, menganalisa satu persatu, saya ingin minta analisa Anda dulu. Jadi kalau terlepas dari masalah yang terjadi selama ini, mana capres yang sebetulnya lebih lekat atau pasangan mana yang lebih lekat dengan penegakan hukum gitu, Mas? Ya, kalau bicara lekat dalam konteks visi, misi, dan juga platform yang ditawarkan dalam konteks capres dan juga cawapres di Pilpres mendatang, memang ketiga kandidat tentu mencoba untuk menekankan sisi penegakan hukum. Karena bagaimanapun juga isu penegakan hukum adalah bagian dari kerangka ketatanegaraan dan juga konteks kekuasaan secara umum. Akan tetapi mengingat kemudian ada pola kekuatan pro keberlanjutan dan juga pro perubahan, di mana kemudian ada sisi pro keberlanjutan dalam konteks ini tentu diwakili oleh Prabowo Subianto dan Gibran, yang kemudian di sisi lain pro perubahan ada kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sementara di sisi yang lain ada kubu Ganjar Pranowo dan juga Pak Mahfud yang sebenarnya secara narasi menjadi agak gamang karena mereka sebenarnya juga representasi dari keberlanjutan, tetapi narasi-narasi kritis yang disampaikan selama ini seolah kemudian meletakkan posisinya sebagai bagian dari pro perubahan. Nah, situasi ini tampaknya apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, kemudian dinamika per hari ini di mana kemudian pimpinan KPK dijadikan sebagai tersangka oleh proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, maka sebenarnya hal itu memungkinkan bagi elemen kekuatan penantang untuk mendapatkan keuntungan politik secara terbuka. Oke, baik. Karena bagaimanapun juga apa yang terjadi saat ini tentu kemudian seolah kemudian menjadi beban sekaligus juga sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan oleh Oke. kekuasaan yang berjalan saat ini. Mas Umam, sebelum dilanjutkan, kita akan dengarkan terlebih dahulu statement dari Anies Baswedan, Capres nomor urut 1. Kami akan kita dengarkan satu persatu, tapi pertama adalah Capres nomor urut 1 dulu ini, terlebih dahulu. Yang penting adalah penegakan hukum untuk menghadirkan rasa keadilan. Jadi aturan hukum ditegakkan, tidak tebang pilih, tujuannya menghadirkan rasa keadilan. Itu yang penting dijaga, itu yang penting dilakukan, dan menjaga marwah lembaga pemberantasan korupsi. Karena Komisi Pemberantasan Korupsi ini adalah komisi yang seharusnya bisa menjadi contoh. Karena itu harus selalu terjaga. Nah, kalau dengan statement seperti ini, Mas Umam, apakah kemudian kalau Anda sebut tadi ini jelas kubu perubahan begitu, Anies Muhaimin, apakah sudah berhasil efektif begitu mengkapitalisasi begitu, Mas? Ya, soal efektivitas mengkapitalisasi isu penegakan hukum dan juga konteks pemberantasan korupsi, semua akan bergantung pada dinamika politik ke depan. Karena bagaimanapun juga tentu konteks penegakan hukum tampaknya ini menyasar di hampir semua elemen kekuatan yang berada di balik capres-cawapres. Karena bagaimanapun juga ada elemen-elemen politik dan juga kekuasaan yang tampaknya juga memiliki urusan yang amat dekat dengan isu penegakan hukum. Tetapi sebagai pihak challenger atau penantang, tampaknya memang kelompok pro perubahan, termasuk di dalam konteks ini barangkali dari kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD yang mencoba untuk menarasikan argumen-argumen kritis terhadap pemerintahan Jokowi saat ini, bisa saja juga menangguk keuntungan dari sana. Tetapi bagaimanapun juga situasinya memang tidak mudah, karena dalam konteks penegakan hukum misalnya, kalau misal kemudian situasinya saat ini adalah bulan November misalnya,
kemudian nanti Desember ini adalah momentum di mana pengambilan data terkait dengan indeks, kemudian assessment terkait dengan penegakan hukum di tahun 2023 akan dilakukan. Maka kemungkinan hal itu akan berpengaruh terhadap Corruption Perception Index, terhadap indeks demokrasi di Indonesia, yang nanti biasanya akan dirilis oleh lembaga-lembaga internasional pada awal 2024. Nah, mana Kalau Mas misal kemudian Umam? hasilnya relatif negatif, maka hal itu kemudian akan memberikan munisi yang cukup leluasa bagi kelompok-kelompok yang menggunakan narasi kritis untuk mendelegitimasi kredibilitas pemerintahan saat ini, terutama di dalam konteks isu penegakan hukum. Tetapi sekali lagi, tentu dari pihak Prabowo Subianto dan juga Gibran akan mencoba untuk menepis argumen-argumen itu dengan menyatakan bahwa tentu eksekutif tidak bertanggung jawab secara penuh terhadap konteks penegakan hukum yang menjadi wilayah yuridis. Oleh karena itu, Mas Umam, ini akan terus menjadi dinamika yang berkembang dan masing-masing tentu akan saling menuding dan juga mempertahankan posisi dan juga argumennya. Oke, sebelum masuk ke Capres Prabowo, kita dengarkan terlebih dahulu statementnya terkait dengan masalah penegakan hukum di Indonesia dari Capres nomor urut 02 berikut ini. Meningkatkan, menerima, mengelola, menjaga kekayaan kita supaya anggaran kita cukup, kita bisa perbaiki semua gaji hakim-hakim kita. Kalau perlu hakim-hakim kita gajinya yang paling tinggi di Republik ini, kalau perlu. Dan ini bukan saya ngarang, saya belajar dari negara lain. Di Inggris, Ketua Mahkamah Agung adalah gajinya lebih besar dari Perdana Menteri. Nah, kalau kemudian dari kubu keberlanjutan ini, apakah sudah bisa kita lihat memang seperti ini kan narasi yang tepat untuk kemudian mengcounter kemudian tudingan-tudingan kepada establishment begitu, Mas? Iya, besar kemungkinan dari kelompok pro keberlanjutan akan menggunakan argumen tentang trias politika, di mana kemudian ada pemisahan secara ketat antara pemerintahan eksekutif dan juga yudikatif. Dan dengan argumen bahwa eksekutif tidak memungkinkan untuk melakukan intervensi lebih lanjut, lebih jauh ke dalam konteks kekuasaan yudikatif. Meskipun dalam konteks tertentu banyak pihak yang juga menduga bahwa perkembangan dinamika penegakan hukum, termasuk juga pemberantasan korupsi, seringkali sangat dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan yang mengitarinya. Nah, situasi ini yang tampaknya akan terus dimainkan, meskipun tadi argumen-argumen yang disampaikan oleh Pak Prabowo misalnya, tentu menjadi relevan, meskipun dengan catatan, misalnya di mana faktor remunerasi itu menjadi hal penting, tetapi seringkali remunerasi itu tidak berkaitan langsung dengan kualitas penegakan hukum dalam suatu negara. Karena berkali-kali kemudian pendekatan remunerasi dilakukan, tetapi jika kemudian integritas dan juga sistem yang dijalankan masih tidak mengalami perubahan signifikan, maka seringkali kemudian praktik-praktik korupsi, nepotisme, dan juga kolusi, termasuk konflik of interest, akan terus membayangi sistem penegakan hukum di berbagai negara, khususnya dalam konteks ini di Indonesia. Oke, Mas Umam, jadi menurut Anda berarti statement ini agak kurang tepat sasaran begitu, Mas, ketika kita hadapkan pada relevansi isu hari ini begitu? Ya, sebenarnya argumen yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu argumen yang generik ya, sesuatu yang sifatnya umum. Ketika kemudian dihadapkan pada sebuah persoalan, kemudian jawabannya adalah remunerasi. Tetapi bagaimanapun juga yang terpenting di dalam konteks penegakan hukum termasuk agenda pemberantasan korupsi adalah political will of the top political leader. Komitmen dari pemimpin tertinggi dalam konteks ini tentu adalah presiden yang terpilih, the elected president nanti di 2024 untuk berkomitmen memberikan penguatan secara proporsional kepada lembaga-lembaga penegakan hukum, kemudian menjamin independensi, menjamin netralitas, dan juga kemudian memberikan proteksi terhadap elemen-elemen kekuasaan yang mencoba untuk mendelegitimasi atau mengkerdilkan mesin penegakan hukum dan juga anti korupsi itu. Nah, oleh karena itu belajar dari Singapura, dari Korea Selatan, dari Hong Kong, saya pikir komitmen tertinggi dari pemimpin politik di dalam konteks ini adalah presiden di Indonesia akan menjadi titik kunci. Apakah penegakan hukum dan juga pemberantasan korupsi akan mampu bergerak secara
optimal ataukah justru menjadi bagian dari dinamika kekuasaan, menjadi instrumen kekuasaan yang dimainkan oleh para elit-elit Oke. penguasa saat ini. Mas Umam, kalau Anda melihat dari kemudian program dan juga visi misi yang kita publik sudah bisa membaca begitu. Nah, itu sebetulnya sudah tercerminkankah kemudian komitmen yang Anda sebutkan ketika nanti terpilih sebagai presiden yang kemudian paling tinggi yang bisa menentukan banyak hal begitu? Ya, kalau misal visi, misi, dan juga platform yang tertera di dokumen yang disubmit oleh masing-masing paslon ke KPU, tentu masing-masing menunjukkan komitmennya yang tinggi. Tetapi apakah kemudian itu bisa mengkonfirmasi seberapa serius komitmen tersebut, tentu membutuhkan pembuktian. Oleh karena itu, pembuktian ini yang selalu kemudian nanti dibutuhkan proses ke depan, dan tidak mudah, karena bagaimanapun juga, kita dulu pernah mendengarkan seorang pemimpin mengatakan saya tidak punya beban, tetapi hanya dalam hitungan bulan pasca statement itu dikeluarkan, kemudian terjadi revisi atau amandemen Undang-Undang KPK yang ternyata terbukti hingga saat ini menjadi salah satu sumber yang melemahkan instrumen penegakan hukum dan juga pemberantasan korupsi di Indonesia yang dulu pernah disanjung-sanjung oleh dunia, pernah diberikan penghargaan oleh UNCAC, tapi per hari ini KPK seolah kemudian dihadapkan pada situasi yang sangat-sangat tidak menguntungkan. Baik, terakhir kita dengarkan dulu Mas statement dan juga respon dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berikut ini. Ya, kalau penegakan hukumnya kita serahkan kepada penegak hukum ya. Kalau kita melihat berita itu maka ini alert buat kita semuanya. Bahwa pemberantasan KKN masih menjadi PR besar di Republik ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi sadar dan para mereka siapapun yang akan berada pada posisi yang akan menentukan, memimpin, hati-hatilah pada soal ini. Reformasi 98 salah satunya mengingatkan pada kita semuanya agar KKN itu diberantas. Oke, Mas. Jadi kalau kita lihat dari saya minjam kata Anda, kubu pro perubahan begitu, apakah ini kemudian lebih ekstrim daripada Capres Anies Baswedan begitu komentar-komentar dan kritiknya paling tidak setelah putusan MK beberapa waktu ini? Ya, kubu dari PDIP yang direpresentasikan oleh Capres-Cawapres Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud tampaknya tampil jauh lebih agresif dalam melakukan preemptive attack terhadap kinerja pemerintahan saat ini. Dan tampaknya hal itu dilakukan sebagai sebuah upaya untuk mendelegitimasi kredibilitas dalam konteks ini adalah rival politiknya, yaitu pasangan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Akan tetapi di saat yang sama, barangkali narasi yang diajukan oleh Mas Ganjar bisa diterima oleh kalangan kekuatan kelompok kritis yang umumnya berasal dari masyarakat kelas menengah terdidik. Tetapi di saat yang sama, tentu kemudian kritisisme itu juga memunculkan sebuah pertanyaan. Karena bagaimanapun juga Pak Mahfud sendiri per hari ini masih terdaftar sebagai Menteri Koordinator Menko Polhukam. Dan juga di saat yang sama Menkumham sendiri selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, 9 tahun setidaknya berjalan, dipegang atau dijalankan oleh kader terbaik PDIP, yaitu Pak Yasona Lawli. Berarti artinya situasi ini yang kontradiktif begitu ya, Mas Umam? Menghadirkan kegamangan. Di satu sisi Ganjar Mahfud berusaha untuk mendapatkan simpati publik dari narasi kritis itu, tetapi di saat yang sama hal itu tentu menjadi sebuah otokritik sekaligus juga berpotensi menjadi tudingan balik yang harus dijawab oleh Ganjar Mahfud itu sendiri. Baik, kita akan tunggu nanti pada masa kampanye